Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Bisa jadi kita tidak ingat persis ini adalah salat Id keberapa dalam umur kita. Tapi perasaan itu akan selalu sama. Perasaan haru saat melafalkan takbir, tahlil, begitu juga tahmid. Termasuk juga perasaan kuat saat kita menghayatinya lafal demi lafal. Alhamdulillah ya Allah, atas izin-Mu kami semua jamaah Masjid Al-Manar masih diperkenankan untuk melaksanakan Idul Fitri di lapang ini. Alhamdulillah ya Rabb, atas nikmat-Mu kami semua masih diberi kesempatan untuk merasakan Ramadan. Berusaha sekuat tenaga untuk melakukan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Semoga Allah menerima puasa kita, tadarus kita, tarawih kita, iktikaf kita, sedekah kita. Begitu juga mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan dengan sepenuh hati. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Jamaah rahimakumullah, ada banyak hal yang berubah begitu cepat, sangat cepat. Salah seorang pemikir dari Pakistan menyebut, zaman ini adalah sebuah zaman dengan tanda besar, yaitu speed. Speed artinya adalah kecepatan. Kecepatan ini hampir memaksa kita untuk mampu menyesuaikan diri dengan tepat dan benar. Dulu mungkin butuh beberapa hari untuk bisa tahu kabar dari keluarga kita melalui surat atau telegram. Kini setiap detik, setiap saat, kapanpun dan dimanapun, kabar apapun dapat kita konsumsi dengan sangat cepat. Dulu orang-orang tua kita sering bercerita bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka tak jarang harus keliling Pantura, keliling Demak, Semarang, Jepara, Kudus, Purwodadi, dan seterusnya. Kini jangankan area Jawa Tengah, daerah Jawa Barat, Jawa Timur, DKI, NTT, Kalimantan, bahkan juga Sumatera, nyaris pernah dijajaki demi mencari nafkah. Dulu kita beranggapan bahwa cukup dengan pengalaman dan sedikit ilmu titen, kita mampu mengatasi masalah yang ada di sekitar kita. Kini ternyata problem-problem itu tampak kompleks dan menuntut kita untuk selalu belajar dan belajar lagi, untuk selalu menambah wawasan lagi dan lagi. Problem banjir, kemiskinan, gagal panen, krisis politik, termasuk juga krisis mental dan sosial sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, di tengah perubahan yang begitu cepat,
dalam suasana Idul Fitri seperti saat ini, ada satu peristiwa besar yang berulang dan semoga dapat kita jadikan sebagai bahan renungan. Peristiwa tersebut adalah mudik. Peristiwa tersebut adalah pulang kampung. Data dari Kementerian Perhubungan terbaru menyebut jumlah pemudik tahun 2024 ini tembus 193 juta orang dari seluruh penduduk di Indonesia. Dan tujuan terbanyak ternyata pertama adalah Jawa Tengah, disusul Jawa Timur dan kemudian Jawa Barat. Satu pertanyaan muncul, kenapa proses mudik itu terjadi? Jawabannya mungkin adalah salah satunya didorong oleh proses urbanisasi. Urbanisasi adalah pilihan sadar ataupun tidak sadar untuk merantau dari pedesaan yang dianggap kurang cukup kesempatan untuk pengembangan diri menuju daerah perkotaan, tempat semua kesempatan tersedia dengan terbuka. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Berkaitan dengan fenomena sosial massal ini, ada salah seorang sosiolog ahli ilmu sosial dari University Science Malaysia, Muhammad Rifani Bustami. Beliau dengan tekun mencermati dan mengamati fenomena mudik, fenomena perantauan, kemudian mengelompokkannya menjadi 7 kategori. Pertama adalah rantau pulang. Rantau jenis ini berarti bahwa setelah sekian lama membanting tulang di negeri rantau, setelah lama bekerja dengan sepenuh jiwa, pelakunya memutuskan untuk kembali lagi ke kampung halaman. Kategori kedua, rantau ulang. Rantau jenis ini dapat kita amati dari kondisi di sekeliling kita. Banyak di antara jamaah Al-Manar ini yang meninggalkan kampung halaman, baik untuk berbagai alasan. Bisa motif ekonomi, pendidikan, dan sejenisnya. Setiap tahun biasanya mudik sekali, 2 kali, dan seterusnya. Sepertinya banyak di antara kita yang masuk kategori ini. Pergi dagang keluar Jawa, kerja di Jakarta, sekolah di Kudus, kuliah di Jogja, dan sebagainya. Rantau ketiga adalah rantau gadang. Rantau jenis ini sedikit berbeda dengan 2 rantau sebelumnya. Gadang adalah rumah. Pelaku rantau ini nyaris tidak kembali lagi ke kampung halamannya. Karena relatif sudah memiliki tempat baru, sudah memiliki rumah baru di perantauan. Berikutnya yang keempat adalah rantau hilang. Rantau jenis ini adalah bahwa pelakunya benar-benar hilang, tak kembali lagi ke kampung halaman dengan alasan apapun yang tak sepenuhnya diketahui. Selanjutnya, rantau tumpang. Rantau jenis ini adalah bagi mereka yang masih dalam proses pencarian, masih dalam proses berjuang, masih menumpang, masih belum mandiri di perantauan. Selanjutnya yang keenam adalah rantau terbang. Rantau jenis ini menggambarkan kecepatan orang-orang zaman sekarang yang wira-wiri melintasi tempat dan negara. Khotib punya kawan yang saat ini bekerja di sebuah bank pembangunan Islam di Jeddah, Islamic Development Bank. Hari-harinya adalah terbang ke sana kemari untuk urusan pembangunan negara-negara Islam. Hari ini bisa di Jakarta, besok di Qatar, lusa di Kuala Lumpur, Malaysia, dan seterusnya. Rantau terakhir adalah rantau serang. Rantau jenis ini dapat kita pahami dengan sederhana, seperti dalam konflik Israel dan Palestina. Dulunya, orang-orang Yahudi adalah para pendatang di negeri Palestina, karena ada konflik politik di negara-negara Eropa, khususnya Jerman. Tapi kini, nyaris 85% wilayah Palestina sudah dikuasai oleh Israel. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah.
Dari ketujuh jenis rantau tersebut, ada dua jenis rantau yang perlu kita hayati dan menjadi bahan renungan kita. Yang pertama adalah rantau hilang. Rantau jenis ini bukan sekedar hilang tak kembali ke kampung halaman, tapi lebih dari itu. Rantau jenis ini adalah ketika kita terjerabut dari identitas kita, ketika kita hilang dari akar keislaman kita, ketika kita kehilangan jati diri kita, tradisi Islam yang dari kecil dipupuk di kampung halaman. Jamaah rahimakumullah, tuntutan kehidupan modern sangat cepat dan instan. Terkadang membuat kita sering lupa, membuat kita khilaf. Gaya hidup baru, tempat kerja baru, semua sering membuat kita kagum dan gumunan. Kita pelan-pelan lupa, kita pelan-pelan luntur identitas keislaman kita. Kita bahkan menganggap cuan adalah segalanya, dunia adalah tujuan utama. Potensi lupa ini sering disebut dalam Al-Quran. Di antara seperti tadi yang disebut Pak Kiai Haji Fathul Marik dalam surat yang pertama, di surat Al-A'la ayat 16, bal tu'thirunal hayatad dunya. Potensi manusia untuk lebih memilih jangka pendek kenikmatan sesaat itu ditegaskan berkali-kali dalam Al-Quran. Di ayat yang lain juga surat Al-Ahqaf, surat Al-Jathiyah ayat 35 disebut wa gharratkumul hayatud dunya. Kemegahan dunia, kenikmatan dunia cenderung membuat kita menjadi lupa. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Rantau berikutnya adalah rantau pulang. Jenis rantau ini sejatinya mengingatkan kita pentingnya menyadari asal-usul dan tujuan kita. Bahwa sejatinya di dunia ini kita hanyalah para hamba yang diberi kesempatan untuk mampir, untuk tinggal sejenak, untuk memakmurkan bumi, tanpa pernah beranggapan bahwa dunia adalah akhir dari segalanya. Walal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ini pula makna yang tersirat dari lafaz istirja, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, yang sering kita dengar dari toa-toa masjid kita, yang sering kita baca dari WA grup kita. Ada banyak musibah-musibah kematian yang kita baca setiap saat, setiap hari. Bukan lagi hanya sekedar dari jamaah Al-Manar, tapi dari circle-circle kita di luar sana. Jamaah rahimakumullah, kehidupan modern itu memang benar-benar menantang dan menawarkan banyak pilihan. Kita rela merantau, bepergian jauh untuk menemukan harta karun, memperbaiki nasib. Tak terasa umur kita berkurang, tenaga kita mulai melemah. Maka dalam suasana Idul Fitri kali ini, mari merenungkan kembali makna rantau, bahwa bagaimanapun kondisi kita saat ini, baik yang sedang merantau keluar daerah ataupun menetap di kampung halaman, sejatinya status kita sama. Kita semua adalah anak-anak rantau di bumi Allah. Kita semua adalah para perantau di kehidupan dunia. Bahwa seberapapun jauh langkah kita saat ini, seberapapun pencapaian kita sekarang, jangan pernah menghilangkan identitas keislaman kita. Sebab kita pasti akan pulang. Kita pasti akan kembali pada zat yang telah menciptakan kita. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, mengakhiri khutbah Idul Fitri pagi ini, marilah sejenak kita bermunajat kepada Allah. As'alullah ta'ala ayyaj'alana minal maqbulin wa ayyahtimalana bi khair. Tsumma shallu wa sallimu ala khairil wara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, tak terhitung perbuatan zalim yang kami lakukan terhadap diri sendiri, terhadap orang lain dengan dosa dan kesalahan kita. Maka jika tidak Engkau ampuni, jika tidak Engkau rahmati, sungguh kami bukan siapa-siapa. Kami hanya akan menjadi orang yang benar-benar merugi, sungguh-sungguh merugi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Terlalu pelik dunia ini, terlalu mempesona dunia ini. Kadang kami sering lupa. Maka ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Jadikan kami selalu dalam koordinat hidayah, selalu dalam koordinat petunjuk, selalu berada di jalan-Mu yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sugeng Riyadi 1 Syawal 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.